Nah, itu mah. Banyak. Masya Allah. Pegang apa lagi? Ini aja biar enak kali ya. Maaf, Ustaz. Iya. Ini luar biasa. Udah pencet belum tadi? Oh, sudah jalan. Masya Allah. Ya bareng-bareng aja, bareng-bareng. Ya bareng-bareng kita pada Pak RT nih nggak? Ini ngobrol aja nih, Ustaz. Ngobrol-ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat MGR TV, alhamdulillah kita sama-sama habis selesai melaksanakan salat Jumat secara berjamaah bersama guru kita, beliau Ketua MUI Cisalak Pasar, Ustaz ya. Nah, saya nih pengurus MUI Kota Depok, Komisi PKU. Masya Allah, ini kita bersama orang MUI bahasanya begitulah. Mungkin nanti Kiai masih Kiai Dimyati ya? Masih beliau, Insya Allah. Bisa nggak tuh diajak ke sini buat ngisi di sini kira-kira? Insya Gimana tuh lobby-lobbynya kalau ke beliau? Insya Allah. Kan kita pengen ya datengin juga ya ulama-ulama besar di Kota Depok inilah juga pengen datang ke sini juga. Respon sekali, semangat. Gitu ya. Ya mungkin nanti dari Ustadz lah ya dikasih jalur. Kita langsung sediakan jadwalnya. Iya. Alhamdulillah kita lagi sambil minum aja, Ustaz. Pak Ete, sambil minum nyantai ini mah ngobrol aja. Tadi kita udah dengerin nasihat yang luar biasa lah ya Pak Ete ya. Gimana Pak Ete tadi nasihatnya menurut Pak Ete? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Najar itu merupakan keilmuan buat kita semua, karena selama ini kita terlena dengan kehidupan dunia, dengan ada nasihat-nasihat dari beliau, alhamdulillah menjadikan cambuk buat kita, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ini menjadikan ya ada perubahan buat diri saya pribadi, itu aja. Alhamdulillah tentu ya semua jamaah juga demikian, pasti mendapatkan banyak ilmu dari apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini ya Ustaz ya. Jadi ya mungkin biar jamaah yang nggak hadir, khususnya ibu-ibu nih kan yang nggak hadir sholat Jumat gitu kan ya, tadi masalah tentang takwa, masalah tentang banyak sekali lah ya, intinya adalah tentang bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, mungkin ini pertanyaan tapi juga mungkin bisa menyimpulkan daripada materi tadi, Ustaz. Iman seseorang ini kan naik turun nih, Ustaz ya. Naik turun tentunya ya. Kalau Imam pernah dengar itu katanya iman para nabi itu naik terus. Kalau malaikat cenderung tetap, kemudian manusia ini naik turun. Nah, gimana nih, Ustaz? Kayaknya nih nggak tahu ya PT ya, atau apa yang ngerasain nggak nih, kita ini banyak turunnya atau banyak naiknya sebenarnya gitu ya. Jadi gimana Ustaz, minimal kalau turun nggak turun banget ya, kalau naik bisa naik banget tuh gimana sih tipnya daripada takwa itu sendiri? Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga nggak apa-apa. Ya. Yang mana? Oh ini. Ya. Ya, para pemirsa di mana saja berada ya. Ini luar biasa nih pertanyaan akhina Ustadz Imam ya. Beliau juga memang imam rawatib ya Masjid Gadok Raya ini. Terkait dengan kondisi iman seseorang, dan memang sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad SAW sebuah hadis ya, al imanu yasdadu wa yankus, yasdadul iman bi taatillah wa yankus bil ma'siyatillah. Jadi kondisi iman seseorang itu memang kadang naik kadang turun. Nah, iman itu bisa naik kata Rasulullah SAW itu dengan ketaatan. Insya Allah dengan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah apapun, baik ibadah mahdo maupun ibadah geru mahdo ya, ibadah sosial, muamalah, ya silaturahim kita hari ini juga ibadah luar biasa ini ya. Nah, dengan ibadah itu insya Allah akan dapat meningkatkan keimanan kita. Nah, kata Nabi, wayangkus iman bimaksiatillah. Nah, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat menurunkan iman seseorang. Kan ada pertanyaan sahabat Nabi kan, ya Rasulullah, hari ini aku hanya baca Al-Quran cuma sekian ayat, ya. Kok kayaknya kena banget tuh. Kayaknya iman saya Astagfirullahaladzim. Subhanallah ya, itu sahabat itu
merasa imannya turun itu Sekelas sahabat ya Ustaz ya. Sekelas Ya Allah, ya Allah. itu kalau baca Al-Qur'annya jumlah bilangan ayatnya sedikit. Nah, kalau kita kan jangan-jangan merasa turun iman tuh kalau melakukan dosa besar. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi, nah itulah gambarannya agar iman kita terus terpelihara, ya terus naik frekuensinya. Salah satu jalan adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan ibadah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ketika kita mengkondisikan diri kita dimanapun, kapanpun kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada ruang buat diri kita untuk melakukan kemaksiatan. Karena maksiat itulah yang satu-satunya jalan menjatuhkan, menurunkan kadar nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin begitu Ustaz ya. Alhamdulillah, berarti ya kalau pengen naik dengan taat, bahkan itu langsung hadis Nabi SAW Ustaz ya. Kalau yang menyebabkan turun itu adalah tadi sampaikan maksiat. Nah, mungkin jadi ilmu untuk imam pribadi atau mungkin untuk para pemirsa MGR TV Ustaz. Jadi ada istilah amal soleh gitu ya. Ada istilah maksiat. Kemudian apa lagi istilah lain tuh? Amal soleh, maksiat. Nah, itu dulu deh. Nah, amal soleh itu sebenarnya pengertiannya apa Ustaz? Kan kebanyakan orang kalau berbuat baik amal soleh gitu aja kan ya. Padahal ada yang baik menurut kita tapi belum tentu baik menurut Allah, kan begitu kira-kira. Kemudian pengertian maksiat itu apa sih gitu? Misalnya dikatakan bohong itu maksiat. Tapi ternyata ada hadis yang menyebutkan boleh kita berbohong dalam sisi lain. Jadi pengertian amal soleh dengan maksiat itu sebenarnya gimana Ustaz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua amal itu menjadi menjadi soleh ya. Ada amal yang tidak soleh. Salah. Nah, mungkin baik di mata manusia, menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Maka para ulama membuat kaidah ya, suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang dimaksud dengan amal paling tidak ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama niat, ya kan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan innamal a'malu binniyah. Nah, setiap pekerjaan itu didasari dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua keikhlasan. Ya. Nah, ikhlas ini ukurannya kan antara saya yang nggak bisa melihat ini kayaknya Ustaz Imam ikhlas banget. Yang tahu tentang ikhlas itu adalah hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi ciri-cirinya digambarkan orang-orang yang ikhlas itu kan bekerja yang profesional dan proporsional, itu juga sudah mengindikasikan orang itu ikhlas. Ya. Jadi sebenarnya ikhlas itu nggak ada hubungan orang bekerja tidak dibayar. Gitu. nggak ada hubungannya gitu kan. Ya, dulu Imam, maaf motong nih Zat. Dulu Imam pernah berpikir begini, kalau salah mohon dikoreksi dan ini bisa untuk koreksian semuanya. Tadi yang Ustaz sampaikan tadi masalah kerja tidak dibayar itu nggak ada hubungannya. Jadi dulu Imam pernah berpikir begini, ikhlas dengan gaji itu 2 hal yang berbeda. Ikhlas hubungan kita dengan Allah, sedangkan gaji hubungan kita dengan bos. Gimana Ustaz? Itu intinya kan juga bekerja sesuai dengan bidang kita, kemudian kita dikasih imbalan, ya itu kan sudah bagian keikhlasan. Begitu. Jadi tidak ada hubungan orang bekerja dibayar nggak dibayar dengan ikhlas. Ikhlas itu kan ya mukhlisin lahuddin. Ketika kita melakukan aktivitas betul-betul atas petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i, ya. Nah itu yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga kata para ulama ittiba. Nah, jadi melakukan amal itu juga harus melakukan atas perintah Allah dan Rasulnya. Kefiatnya, tata caranya. Ya walaupun kita kelihatan mengerjakan sholat, tapi kok kita mengerjakan sholat tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul contohkan. Misalnya sholat maghrib dilakukan waktu asar. Pasti tertolak ya, karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul kan. Dan Allah memerintahkan as-sholatu ala waktiha kan. Sholat itu pada awal-awal waktunya. Nah, kita diperintahkan untuk sholat awal pada waktunya.
Jadi itu 3 hal itu insya Allah apapun amal yang kita bekerjakan apabila disertai dengan niat yang benar, kemudian keikhlasan, kemudian juga kita melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan ittiba ya. Pak insya Allah ya akan masuk dalam kategori amal soleh, bukan amal toleh ya. Ya, insya Allah masuk dalam kategori amal soleh apabila 3 hal itu ada dalam suatu aktivitas pekerjaan kita. Mungkin demikian Ustaz Imam. Tadi yang satunya Ustaz, pengertian daripada maksiat ini. Maksiat ya. Maksiat ini kaitannya perbuatan dosa, pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam tafsir itu beda dengan maksiat dengan kezaliman. Oh, beda. Kalau kezaliman manusia melakukan perbuatan dosa terhadap manusia. Zalim manusia terhadap manusia. Manusia sama manusia. Nah, tapi kalau maksiat ini adalah hubungannya dosa yang dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa maksiat ini sebesar apapun dosa yang kita lakukan manakala kita tidak syirik insyaallah Allah akan maafkan. Ya. Dalam Al-Qur'an tegas Allah firmankan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi nggak ada berpikir untuk putus asa dari rahmat Allah jangan. Kecuali kalau sudah berbuat syirik. Hatta kal jabilil Uhud. Kata Nabi, walaupun dosa kita sebesar gunung Uhud, selama kita tidak menyekutukan Allah, insyaallah Allah akan ampuni. Ini dosa maksiat. Tapi kalau khata'at, kesalahan yang kita lakukan sesama manusia. Nah, ya, ini walaupun kita minta-minta sama ya Allah ampun, Allah nggak akan maafkan sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Waduh, bahaya tuh kalau orangnya udah ngomong sampai mati nggak saya maafin. Gimana? Nah, jadi ada maksiat, ada khata'at ya. Kalau maksiat itu dosa pelanggaran yang hubungannya kepada Allah. Iya, vertikal. Tapi yang khata'at, kezaliman, dosa yang hubungannya horizontal antara manusia dengan manusia. Pak insyaallah kalau kita pernah melakukan kesalahan, kezaliman terhadap saudara kita, maka kita minta maaf. Insyaallah Allah akan mengampuni. Mungkin demikian Ustaz Imam. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang luar biasa nih, tambahan ilmu untuk imam pribadi dan kita semuanya yang mendengarkan. Pak RT atau Pak mungkin ada ini yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Mungkin sedikit apa yang disampaikan sama Pak Ustaz. Tadi kan salah-salah ibadah itu atau ini ada 3 ya Pak saja. Pertama niat, kedua ikhlas, dan ini ada contoh ittiba. Sepengetahuan dan mohon maaf kalau sekali saya pernah mendengar bahwa ada satu lagi yaitu perintah dari Allah dan Rasulnya. Apakah itu termasuk bagian dari yang 3 itu? Ada penambah jadi 4 Ustaz. Mohon maaf. Izin. Iya, garis besarnya sih perintah itu juga termasuk dalam ittiba. Contoh itu. Nah, karena apapun ibadah yang kita lakukan di dunia ini atas perintah Allah, ya. Sami'na wa ata'na. Nah, perintah Allah itulah kita mencontoh kepada Rasul. Nah, baik itu ibadah mahdhah ya, salat, zakat, puasa, haji, semuanya itu kita mencontoh kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Nah, mungkin gitu. Makasih Pak T. Alhamdulillah nih teman-teman sekalian. Itu mungkin sharing kita pada kesempatan kali ini bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Hajar MPD. Beliau dari MUI Kota Depok. Ya, mudah-mudahan nanti beliau juga bisa mengajak para kiai, para ulama yang ada di MUI khususnya untuk bisa bergabung mengisi, memberikan ilmunya di Masjid Gadok Raya khususnya nanti Ramadan. Ya Pak ya, mungkin Ramadan nanti bisa kita padatkan nih dari MUI nih Masya Allah. Biar ya kita pengennya di RW 07 khususnya PRT ya, ini makmur keagamaannya. Jadi ada masjid, bahkan masjid kita ada 2 alhamdulillah. Kemudian ada aula yang biasa dipakai untuk pengajian juga, ada majelis taklim, ada TPA, pokoknya banyak sekali. Nah ini mudah-mudahan dengan demikian khususnya RW 07 atau Cisalak Pasar ini semakin berkah karena semakin banyak kegiatan positif. Amin. Terima kasih Ustadz atas keridhaan waktunya ini. Udah ngisi capek tadi mungkin ya, kering tenggorokan, ditambah lagi diminta podcast nih. Mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman sekalian, sahabat MGR TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.
Luar biasa ini tadi imamnya.